Assalamualaikum sahabat tani, salam sejahtera dan selamat beraktivitas selalu untuk teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya sahabat tani, alangkah baiknya dibantu dulu tekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru dari Silk Big Boss Channel mengenai tentang seputaran pertanian. Jadi sahabat tani, di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tentang apa saja yang kita lakukan, terus dan apa yang tidak bisa kita lakukan di saat buah padi keluar malai ataupun dengan dalam proses penyerbukan 100%. Jadi untuk teman-teman sahabat tani, yang pertama yang harus kita lakukan di saat padi dia seperti ini, karena ini dalam proses penyerbukan 100% sahabat tani, yaitu yang pertama kita harus mengadakan yang namanya pengamatan di tanaman padi kita sahabat tani ya, pengamatan. Karena ini adalah langkah-langkah kita supaya nantinya pengisian bulirnya lebih maksimal sahabat tani. Kapan kita lengah untuk mengadakan penelitian ataupun pengamatan, bisa-bisa nantinya terserang hama ataupun penyakit. Itu bisa mengurangi hasil panen kita sahabat tani. Jadi itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengamatan di saat padi sudah keluar malai atau penyerbukan. Terus yang kedua untuk teman-teman sahabat tani, di saat keluar malai ini, karena ada kemarin yang di video saya berkomentar, Bang, apakah di saat penyerbukan 100% keluar buah bisa mengadakan penyepraian? Jadi di pagi hari ini saya akan menjawab karena ada pertanyaan dari komentar saya atau subscribe saya. Jadi saya akan memperjelas sahabat tani ya. Jadi di saat buah padi sedang penyerbukan 100% seperti ini, apakah boleh kita mengadakan penyepraian? Jadi untuk teman-teman sahabat tani, itu sih sah saja. Kalau bagi saya sah-sah saja, tetapi sangat beresiko sahabat tani, sangat beresiko ya, sangat beresiko untuk kita mengadakan penyepraian di saat padi kita sedang mengadakan penyerbukan ataupun proses perkawinan. Terus bagaimanakah misalnya kalau terpaksa kita mengadakan penyepraian atau penyemprotan di saat padi kita sedang keluar malai atau penyerbukan, mau tak mau harus kita mengadakan penyepraian karena ada serangan hama, baik dia serangan hama ataupun serangan penyakit pada tanaman kita. Jadi begini solusinya sahabat tani, kalau saat penyerbukan seperti ini terpaksa kita harus mengadakan penyepraian atau penyemprotan. Saya anjurkan untuk teman-teman sahabat tani mengadakan penyepraian di pagi hari sebelum pukul 9 sahabat tani, di pagi hari. Jadi kenapa saya anjurkan di pagi hari sebelum pukul jam 9? Itu sebelum sekam padi terbuka, karena saya perhatikan sahabat tani di tanaman padi saya, di saat matahari sudah panas itu sekam padi sudah terbuka sahabat tani. Terus untuk yang paling amannya sahabat tani mengadakan penyepraian itu di sore hari, karena di saat sore hari itu jam 4 sampai jam 6 itu sekam padi sudah menutup kembali sahabat tani. Jadi yang paling bagus untuk mengadakan penyepraian di sore hari di saat padi seperti ini. Itu. Terus kalau misalnya di tanaman padi sahabat tani tidak ada masalah, tidak ada serangan hama ataupun penyakit seperti ini tanaman padi saya, ini aman-aman saja, tidak ada serangan gejala hama ataupun serangan penyakit yang terlihat sahabat tani. Jadi kalau padi sahabat tani seperti ini, tidak usah mengadakan penyepraian atau penyemprotan baik dia insektisida ataupun fungisida. Cukup sahabat tani mengadakan pengamatan saja.
Dan sahabat tani bisa tunggu sampai buah padinya sudah merunduk ya, buah merunduk. Kalau dia sudah merunduk, contohnya seperti ini, karena ini sudah ada satu persatu sudah mulai merunduk. Kalau dia sudah merunduk seperti ini, berarti itu tandanya sudah selesai penyerbukan atau proses perkawinan. Dan itulah tepatnya sahabat tani kita mengadakan penyepraian atau penyemprotan pemberian nutrisi terakhir ataupun fungisida di saat padi kita sudah mulai merunduk atau pengisian 50%. Oke. Jadi untuk teman-teman sahabat tani saya juga menjelaskan di kesempatan ini kenapa tadi saya tidak menganjurkan mengadakan penyepraian di saat padi seperti ini, saat penyerbukan seperti ini. Oke. Alasan saya karena saya perhatikan sesuai dengan pengalaman pribadi saya sahabat tani, karena saya juga adalah petani, jadi saya sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Saya perhatikan di saat padi seperti ini, saat penyerbukan seperti ini sahabat tani ya. Sekam padi dia terbuka, jadi otomatis sahabat tani tadi saya tidak menganjurkan untuk penyemprotan. Kalau kita mengadakan penyemprotan di saat sekam padi terbuka atau penyerbukan, saya akan khawatir sahabat tani. Ini pengalaman saya pribadi. Itu otomatis racun ataupun insektisida yang kita semprotkan nanti itu bisa langsung masuk ke dalam sekam padi atau buah padi sahabat tani ya. Bisa langsung masuk ke sekam atau buah padi kita yang sedang penyerbukan, karena ini sekam padinya terbuka di saat penyerbukan. Nantinya itu kalau kita semprot menggunakan insektisida, otomatis insektisidanya langsung masuk ke buah padi kita. Dan saya jamin sahabat tani, namanya bahan-bahan kimia itu pasti ada pengaruh sama buah padi kita. Karena itu bahan-bahan kimia itu namanya insektisida, pasti ada pengaruh. Nanti saya jamin buah padi kita tidak akan maksimal pengisian bulirnya, dan bisa-bisa juga hampa, dan bisa juga buah padi kita ada yang hitam kehitam-hitaman sahabat tani. Oke, itu alasan saya untuk tidak menganjurkan penyemprotan di saat padi sedang penyerbukan. Oke. Ini sahabat tani bisa melihat ini kondisi padi saya ini aman-aman saja, tidak ada serangan hama ataupun serangan penyakit. Jadi saya tunggu sampai dia proses penyerbukannya sudah selesai dan perkawinannya, saya akan mengadakan penyemprotan fungisida terakhir. Oke. Jadi oke, untuk teman-teman sahabat tani, mungkin cukup sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dibantu tekan tombol like dan tombol subscribe-nya sahabat tani.